Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit menjelaskan fitur-fitur dasar Microsoft Excel. Sebagaimana beberapa hari yang lalu saya sudah menugaskan kepada rekan-rekan semua untuk menjawab beberapa pertanyaan, dan ini adalah jawaban dari rekan-rekan semua. Ada 10 pertanyaan yang saya ajukan, rata-rata jawabannya sangat menarik, meskipun ada yang berbeda-beda, tapi intinya saya yakin sama. Saya berharap dari tugas yang saya berikan tersebut, rekan-rekan bisa membaca dan dapat memahami yang seharusnya istilah-istilah itu sangat sederhana, tapi kita nggak begitu memahami ketika saya berikan tugas. Akhirnya kalian mencari dan kalian baca dan akhirnya paham. Di sini saya coba akan menjelaskan kembali apa itu istilah-istilah yang penting dalam Microsoft Excel. Ini tugas kemarin kawan-kawan. Ini saya ambil jawaban dari saudari Ananda Okta Khairina. Menarik ya. Tabel. Apa itu tabel? Tabel adalah fitur yang hebat untuk mengelompokkan data bersama-sama di Excel. Tabel adalah kumpulan baris dan kolom. Nah, ini perlu kita ingat bahwa tabel itu terdiri dari kumpulan baris dan kolom. Baris saja tidak ada kolomnya, ya bukan tabel. Kolom saja nggak ada barisnya, ya bukan tabel. Dan spreadsheet yang memungkinkan Anda untuk memiliki beberapa tabel pada lembar yang sama. Contoh tabel database, tabel grafik harga, dan sebagainya. Baris. Baris adalah bagian dari worksheet yang melintang horizontal. Jadi yang mendatar. Oke, saya buka dulu Microsoft Excel-nya. Excel. Ini memang istilah-istilah masih sangat umum sekali kawan-kawan, tapi ini penting karena ini bagian dari dasar. Ketika kita belajar ke depan, tentu akan jauh lebih mudah ketika kita sudah memahami istilah-istilah dasar ini. Oke, tabel itu ya keseluruhan ini kawan-kawan, itu dinamakan tabel karena memang lembar kerja Microsoft Excel itu berbeda dengan Office Word ya. Kalau Word itu jelas dia bentuk lembar kerjanya bentuk kertas, karena disitulah lembar itulah akan kita lakukan pengetikan. Kalau di Microsoft Excel justru lembar kerjanya seluruhnya berupa tabel kawan-kawan. Nah, baris kita lanjutkan. Apa itu baris? Baris dalam Excel adalah bagian dari worksheet yang melintang horizontal ke samping dan ditandai dengan nomor angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, yang dinamakan baris itu ini kawan-kawan. Nah, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga dan seterusnya sampai ribuan. Jadi ini namanya baris yang secara horizontal melintang, itu namanya baris. Nah, selanjutnya kolom. Nah, kalau baris ini ya kolom berarti yang secara vertikal. Vertikal ini kolom dan itu selalu diwakili dengan huruf. Nah, untuk alamat kolom selalu diwakili dengan huruf. Itu ya. Selanjutnya ada sel. Nah, apa itu sel? Sel yaitu pertemuan atau persinggungan antara kolom dan baris. Nah, itulah namanya sel. Di sini contoh, saya berada pada kolom D. Saya berada pada kolom D ini. Kolomnya kolom D. Selanjutnya saya aktif pada baris kelima. Nah, ini sel aktif saya berada pada kolom D baris kelima. Dan itulah dinamakan alamat sel dan itu ditandai dengan kolom yang ada di sini dengan alamat D5. Itulah yang dinamakan sel. Jadi penting ketika belajar nanti ke depan ada istilah-istilah ini saya ulangi, kan sudah paham apa itu sel, apa itu range dan sebagainya. Ya, jadi persinggungan antara kolom dan baris, nah itulah dinamakan sel. Nah, selanjutnya apabila selnya lebih dari satu yang saya blok atau saya seleksi seperti ini, nah itu istilahnya apa? Nah, inilah istilah yang dinamakan range, kawan-kawan. Jadi apabila lebih dari satu sel yang saya blok atau saya seleksi, nah itu namanya range. Nah, alamat range sendiri cara penulisannya adalah dimulai dari pojok kiri atas, alamatnya itu di sini contohnya D6. Diketik dari D6 dulu, selanjutnya berakhir ke pojok kanan bawah, kolom F baris ke-12. Jadi alamat untuk range yang pada saat ini yaitu D6.2 F12. Nah, itulah alamat range. Kalau alamat sel ya sederhana, langsung saja sebutkan kolomnya dan sebutkan barisnya berapa. Itu alamat sel. Itu mungkin pengetahuan dasar berkaitan dengan Microsoft Excel. Nah, selanjutnya kawan-kawan, ada juga beberapa hal yang ingin saya jelaskan, yaitu alamat sel. Nah, alamat sel ini ada dua. Alamat sel yang sifatnya relatif. Nah, secara default, secara umum, ketika kita ketik alamat sel ini sudah relatif kawan-kawan. Jadi D5 ini merupakan alamat sel yang sifatnya relatif. Apa itu relatif? Ya, relatif berarti dia dapat berubah-ubah sesuai dengan posisinya. Ketika di saat ini pada D5, saya turunkan satu step ke bawah, misalnya ke sini, ya jadi D6. Saya turunkan ke bawah lagi menjadi D7 dan seterusnya. Apabila saya geser ke kanan,
Nah, yang berubah maka kolomnya kalau ketika kita bergerak ke kanan. Tadi berada kolom D, saya bergerak ke kanan berubah menjadi kolom E dan baris yang sama, contohnya seperti ini. Nah, itu artinya kalau standar saja alamat selnya itu sudah merupakan alamat sel yang sifatnya relatif. Nah, selanjutnya ada alamat sel yang sifatnya absolut. Nah, untuk apa itu absolut? Absolut berarti tetap, kawan. Contohnya alamat D5. D5 ini suatu saat kita menggunakan rumus, D5 ini nggak boleh pindah. Jadi sel D5 ini harus tetap terkunci di alamat D5. Kita lockdown kalau bahasa sekarang, bahasa pandemik ya. Kita sering menggunakan istilah lockdown, nah itu kita lock juga, kita kunci. Jadi D5 kita kunci alamatnya dengan menggunakan tanda dolar, atau yang paling simpel kita ketik di sini. Misal ada penjumlahan sama dengan sel C5, ini kita absolutkan, tekan F4. Nah, lihat ada tanda dolar di kiri dan kanannya, berarti ini ada dua sisi ya kawan-kawan, ada mengunci kolom dan juga ada yang mengunci baris. Nah, tentunya kita kalikan dengan berapa, misalnya dengan ini, misalnya D5 nya relatif, nggak ada angkanya di sini, contoh kita masukkan angka 100, di sini angka 5 misalnya, nah, berubah 500, ini angka 7, ini angka 9 misalnya. Nah, ini tinggal kita drag saja, drag, maka hasilnya akan otomatis yang alamat C5 itu tetap. Nah, yang bawah D6 nya berubah, C5 nya tetap. Nah, itulah yang dinamakan sel yang absolut dan sel relatif. Nah, nanti pada sesi tertentu saya akan jelaskan lebih jauh tentang sel relatif dan absolut. Selanjutnya saya perkenalkan antarmuka Microsoft Excel. Nah, ini namanya sheet kawan-kawan. Sheet, cara mengganti, rename sheet adalah klik kanan, tinggal kalian ganti saja, warnanya boleh, namanya boleh. Kita ganti warnanya biar kelihatan ramai misalnya. Kita tinggal ganti saja warnanya. Mau nambahkan tinggal klik di sebelahnya. Saya saat ini menggunakan Microsoft Office 2016, tidak jauh berbeda dengan versi-versi Microsoft Office yang lainnya kawan-kawan. Selanjutnya di sini ada kelompok menu sama dengan program Microsoft Office Word. Di sini ada kelompok menu home yang berkaitan dengan fungsi-fungsi dasar, yaitu bagaimana mengatur huruf, mengatur alinea, memformat sel, bagaimana membuat tabelnya, dan lain sebagainya. Ada menu insert, ini untuk mengisipkan sesuatu ke dalam program kita. Selanjutnya ada page layout, mengatur halaman. Selanjutnya ada formula. Nah, ini yang jauh berbeda dengan program lainnya, itu di kolom atau di menu formula. Nah, inilah kelebihan dari Microsoft Excel. Selanjutnya ada kelompok menu data. Di sini semua kita akan berkaitan dengan pengolahan data. Di sini bisa kita lakukan semua. Yang paling penting itu biasanya pengolah data itu ya program ini saja, yaitu sortir dan filter. Biasanya ini paling penting kita pakai. Autofill, flash fill, dan lain-lain. Data validasi. Selanjutnya ada review. Ini berkaitan dengan ini ya, new comment. Misalnya kita mau memasang komen pada sel-sel tertentu, atau mentranslate, atau mengecek spellingnya atau ejaannya, dan lain sebagainya, atau memproteksi, itu ada di menu review. Protect workbook juga ada di sini. Kalau edit range atau edit ring yang boleh diedit, yang boleh diubah-ubah, itu dilakukan di menu review. Selanjutnya ada view. View ini untuk mengatur tampilan. Seperti ini ada formula bar. Ini ada formula bar. Ketika saya uncheck maka hilang kawan-kawan. Ini formula bar namanya. Selanjutnya ada heading. Nah, heading itu yang kolom itu namanya A, B, C, itu namanya kolom. Kalau baris itu pakai 1, 2, 3. Nah, itu dihilangkan ketika heading saya kita hilangkan. Selanjutnya ada grid line. Nah, grid line itu garis-garis. Nah, itu sejatinya garis-garis ini hanya bayangan kawan-kawan. Jadi ketika kita bikin tabel, ketika ini belum kita beri border atau beri bingkai, ya sebenarnya garis-garis ini ya tidak kelihatan. Ketika kita tambahkan bingkai nantinya baru akan kelihatan atau muncul. Selanjutnya untuk melakukan zoom selection, ini untuk mengaturkan workbook view-nya, page border atau page break ya, ada page layout, custom view, dan lain sebagainya. Ada bantuan di sini, ada Foxit Reader PDF. Ini adalah program tambahan saya. Nah, mungkin itu dulu pengantar dari saya. Untuk berikutnya nanti akan kita jelaskan formula-formula dasar atau bagaimana cara membuat sel menjadi relatif dan absolut, dan bagaimana cara atau contoh penerapan dari penggunaan fungsi relatif dan absolut. Ya, itu dulu. Untuk yang lain bisa kalian ya coba sendiri. Kalau ada pertanyaan silakan ketikkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.